Sebelum kita berdoa, judul seminar kita ini adalah judul yang sangat menggugah dan mau mewaspadai, memelihara kita waspada adiksi narkoba dan digital. Adiksi narkoba digital kita tidak temui dalam Alkitab. Tetapi dalam firman Tuhan berkata seperti ini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Jadi artinya kita boleh melakukan apa saja, tapi aku tidak mau diperhamba oleh apa saja di dalam kehidupan ini. Itu tertulis dalam 1 Korintus 6 di ayatnya yang ke-12. Zat adiktif seperti narkoba dan alkohol, tadi juga ada rokok ya, sejenisnya, itu merusak tubuh secara perlahan. Dunia digital bisa menguras kesehatan mental dan emosional. Tapi tubuh kita bukan milik kita sendiri, itu milik Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Mari kita berdoa. Sungguh indah dan berharga ya Tuhan tubuh kami masing-masing. Dan hanya satu tubuh kami. Tidak ada tubuh yang boleh menggantikan tubuh kami ini. Masa hidup kami pun hanya sekali. Kalaupun ada tubuh kemudian, itu adalah tubuh rohani dan bukan di dunia ini. Oleh karenanya kami bersyukur di saat indah seperti ini, masih muda, kami diajak untuk waspada, memelihara, menjaga tubuh kami dengan baik. Sebab dengan memelihara tubuh itu juga adalah melakukan kehendak Tuhan. Menjaga tubuh itu adalah memuliakan Tuhan karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah seminar pada hari ini boleh memperlengkapi kami semuanya, terutama para remaja dan Naposo Bulung. Berkati Bapak Dr. Lahargo Kembaran yang akan memimpin, memberi masukan atau sebagai narasumber, dan biarlah juga dinamika percakapan baik dari para remaja Naposo, juga para orang tua dan pemerhati lainnya, untuk boleh mematangkan pemahaman kami tentang pentingnya memelihara tubuh, mewaspadai segala jenis yang bersifat adiktif untuk tidak mengganggu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seminar ini ke tangan-Mu hanya di dalam anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, dengan ini secara resmi kita mulai atau kita buka seminar ini di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom, baik, terima kasih Abang Pendeta. Ya memang tadi khotbahnya cukup singkat tapi bagus, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang suci. Jadi kita harus menjaga selain hati, pikiran, juga mata juga kita harus jaga juga. Nah itu di digital nih, tentang mata, nanti pikiran. Ternyata nontonin Korea yang pendek-pendek itu ada akibatnya juga loh.
Jadinya jadi pengaruh juga sama emosi kita loh. Itu padahal cuman ngeliatin TikTok tuh kan ada tuh biasanya Korea film yang pendek-pendek gitu tuh ternyata berpengaruh juga di situ. Tidak hanya soal film-film porno, tidak. Tapi ternyata mengikuti apa yang ada di TikTok itu juga mengganggu kesehatan mental kita. Nanti Pak Dokter akan menjelaskan lebih lanjut dan lebih seru lagi. Semoga ini menjadi pengetahuan yang baik untuk anak-anak semua, adik-adik semua, dan juga nanti orang tua yang mengikuti. Terima kasih, kami panggilkan Kak Fayez untuk memulai acara ini. Terima kasih. Shalom Mamang Inang dan rekan-rekan remaja, boleh minta kursi di bagian depan tolong diisi supaya tidak kosong. Boleh diisi oleh para orang tua atau adik-adik remaja, siapa saja boleh yuk. Semoga energinya masih penuh, masih semangat gitu ya. Ya, kegiatan seminar ini Amang Inang dan rekan-rekan remaja dan Poso memang diselenggarakan oleh dari tim katekisasi begitu. Tetapi karena hampir sebagian besar peserta katekisasi itu adalah masuk dalam kategorial remaja, maka kegiatan ini bekerja sama dengan kategorial remaja. Sebelum saya membacakan profil narasumber kita hari ini, nanti akan dibagikan kertas post-it seperti itu supaya jika ada pertanyaan yang mungkin nanti agak malu-malu untuk disampaikan secara langsung, boleh dituliskan no name saja, tidak apa-apa, nanti kita akan sampaikan kepada narasumber kita hari ini. Nah, untuk seminar hari ini diberikan judul dari Bapak Dr. Lahargo Kembaren SPKJ. Beliau adalah seorang psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa. Selama 12 tahun beliau menekuni dan menjalankan praktek di bidang kesehatan jiwa sebagai penulis, narasumber berbagai media cetak online dan juga seminar pelatihan. Pendidikan, beliau menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu mengambil spesialis psikiater di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, fellowship di WHO Collaboration Center Yongin Mental Hospital Korea, dan PhD kandidat di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga bekerja sebagai psikiater di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi di Bogor, psikiater di Rumah Sakit Siloam Bogor, psikiater di Apotek Mulia Jalan Pandu Raya Bogor, sekaligus konsultan di Yayasan Rehabilitasi dan Pemulihan Agape, Azalea, dan Aquila. Beliau sempat mendapatkan penghargaan di tahun 2019 sebagai dokter terbaik, The Best Empathy Doctor dari Kementerian Kesehatan. Kepada Bapak Dr. Lahargo Kembaren kami persilahkan. Ya, selamat siang semua. Senang sekali bisa berada bersama-sama dengan kita semua di sini. Saya akan sharing dan juga kita akan berdiskusi bersama ya. Sebuah topik yaitu waspada, adiksi, narkoba, dan juga digital. Ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan, biasanya saya dipanggil Dr. Argo. Gitu ya. Kalau di media sosial saya punya slogan Sejigo, sehat jiwa bersama Lahargo. Nanti boleh berkunjung ke TikTok atau Instagram, ada quote, tips, artikel tentang kesehatan jiwa atau mental health. Tahun 95 saya kelas 3 SMA, waktu itu di SMA Negeri 1 Bogor. Dan di sana saya mendapatkan undangan dari beberapa universitas. Waktu itu ada undangan untuk PMK namanya ya, jadi terima langsung gitu ke kampusnya tanpa tes. Jadi undangan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tahun 95 itu begitu dapat undangan itu saya berdoa dan berpuasa sama Tuhan serta bernazar sama Tuhan. Tuhan, kalau misalnya aku masuk ke FKUI tanpa tes lewat PMDK, aku bernazar akan menjadi guru sekolah minggu. Dan tahun 95 Tuhan menggenapi doa itu. Jadi saya masuk ke FKUI tanpa tes dan saya sejak tahun 95 sampai dengan sekarang menjadi guru sekolah minggu. Jadi sudah 30 tahun gitu ya, jadi guru sekolah minggu. Tadi juga saya baru mengajar anak remaja gitu ya tentang hari ini topiknya tentang keadilan Tuhan. Oke, kita akan bahas mengenai materi kita hari ini. Ya,
Ini adalah dunia yang terus-menerus berubah. Ya, jadi kalau kita kenal nih timeline revolusi industri ada 1.0, itu zamannya mekanisasi, baru elektrifikasi 2.0, ada otomasi dan globalisasi 3.0. Kita berada di sebuah zaman yang namanya zaman digitalisasi atau 4.0. Nah, di sini penggunaan hampir semua perangkat elektronik itu terhubung dengan internet. Kemudian ada artificial intelligence, ada chat GPT, dan ada Internet of Things ya. Jadi hampir semuanya terhubung dengan internet. Dan nanti dalam waktu dekat nih kita akan masuk ke sebuah zaman namanya 5.0, personalisasi. Semakin lagi tuh teknologi informasi memanjakan kita sebagai manusia. Dan ternyata di setiap zaman itu ada karakteristik manusia yang berbeda sifatnya. Ya. Nah, jadi setiap zaman itu berbeda-beda tuh. Kalau kita kenal ada zaman The Greatest Generation, tahun 27 ke bawah ya, mungkin udah nggak ada lagi nih. Kemudian ada Silent Generation. Nah, opung-opung kita nih yang udah 80 tahunan gitu ya, itu Silent Generation. Dan ada generasi baby boomer. Kemudian saya masuknya ini Gen X gitu ya, lahir 80-an. Kemudian ada generasi Y atau generasi milenial. Nah, zaman sekarang ini banyak nih anak-anak yang Gen Z, generasi Z dan juga generasi Alpha. Kalian masuknya di sini ya, Alpha ya? Z. Oh, ada yang Z, ada yang sudah Alpha. Belum, masih Z ya? Oke. Nah, tahun 2020 mereka yang lahir tahun 2025 itu dinamakan generasi beta. Wah, jadi setiap zaman ada orangnya yang membuat kita kadang-kadang ya, anak-anak Gen Z gitu ya, berinteraksi dengan orang tua yang milenial atau Gen X, sering nggak konflik, beda pendapat gitu ya, value-nya lain, POV-nya beda. Nah, ini yang kita akan coba pelajari bersama. Nah, anak-anak remaja zaman sekarang atau yang Naposo ya, itu masuknya Gen Z dan Gen Alpha. Kita kenal ini, seperti apa karakteristiknya. Remaja zaman sekarang itu seperti ini gitu ya. Buat para orang tua juga yang hadir, ayo kita mulai mengenali seperti apa anak remaja kita. Nah, mereka itu bukan lagi anak-anak tapi belum sampai dewasa. Nah, masa transisi ini sangat krusial kita untuk mengenali mereka. Yang pertama itu mulai meningkat perhatian terhadap lawan jenis. Sudah mulai naksir, suka, abang ini ganteng ya, ini cantik ya. Itu wajar, alamiah. Sebagai orang tua juga jangan alergi ya terhadap hal yang seperti itu. Mulai lebih setia kepada kelompok seusianya, teman-temannya. Diajak arisan, diajak apa ya, persekutuan gitu ya, keluarga. Udah mulai sulit. Tapi kalau temennya ngajak mabar gitu ya, push rank gitu ya, wah itu happy tuh main futsal gitu ya, atau aktivitas yang lainnya. Mulai kelihatan labil. Nah ini dia gitu ya, mulai pendapatnya berbeda-beda gitu. Kemudian egois, rasanya ingin menang sendiri. Apa yang dia pikirkan itu yang harus dilakukan. Nah ini seringkali berantem nih sama orang tua. Dan anak-anak remaja ini juga baper, bawa perasaan. Gampang sensitif, irritable, gampang marah, sedih, kecewa gitu ya, kesel gitu ya. Saya punya anak remaja juga di rumah ya, perempuan. Wah ini kemarin beberapa hari yang lalu pun wah ribut juga ramai karena memang anaknya baperan juga kalau anak-anak remaja itu. Kemudian ingin dipuji, ingin dihargai atau narsis. Tapi itulah kebutuhan psikologisnya. Sekarang udah jarang orang tua yang mungkin sekedar tepuk pundak anaknya, acungin jempol, memuji, mengapresiasi. Sehingga jangan salahkan mereka akan lari ke media sosial. Karena kebutuhan akan validasi itu tidak dipenuhi oleh kita sebagai orang tua.
Kemudian rasa ingin tahu, keponya tingkat dewa gitu ya. Apa aja dicari dan itu memang mudah karena dengan internet, Google, media sosial, TikTok misalnya, atau sekarang gampang chat GPT ya, nanya apapun, Meta AI ada di situ juga. Itu mudah untuk mengetahui banyak hal. Sayangnya tidak semua informasi itu adalah informasi yang benar dan itu adalah informasi yang valid. Nah, kita sebagai orang tua juga nanti perlu mengupgrade diri kita. Ini karakteristiknya Gen Z dan Gen Alpha gitu ya. Jadi yang pertama, dia hyper connected dengan internet. Jadi mereka ini penduduk asli dunia digital. Ya, jadi nggak mungkin melepaskan mereka dari handphone, internet itu hampir tidak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah mengontrol penggunaannya. Yang kedua, independen, sangat selalu ingin bebas dengan dirinya sendiri. Visual, lebih suka hal-hal yang sifatnya gambar, infografik, video, suara. Jadi kalau misalnya ngobrol dengan mereka gitu ya, wah itu gampang bosennya gitu ya. Makanya harus dilatih dari kecil ada komunikasi yang intens orang tua dengan anak. Technological, sangat mudah belajar hal-hal yang baru gitu ya. Kemudian diverse, memiliki banyak hal yang beragam. Kenapa? Karena informasinya tuh overload yang diterima. Kadang-kadang orang tua tuh bingung, kok ini tahu mengenai ini ya, tahu mengenai itu. Kita orang tua aja seringkali belum terlalu paham, tapi mereka sudah paham. Sayangnya anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu dikenal juga dengan yang sangat rentan terhadap mental problem. Sangat mudah mental breakdown, kena mental, bahasanya begitu ya. Nah, masa anak dan remaja itu masa yang kritis bagi kesehatan mental. Pertumbuhannya, perkembangannya bukan cuma fisik, tetapi di otaknya juga gitu ya. Jadi otak mereka tuh masih berkembang. Kalau mereka nggak distimulasi dengan hal yang positif dan yang baik, jangan salahkan nantinya stimulasi itu dilakukan oleh narkoba, digital, itu yang akan menstimulasinya. Juga perkembangan emosi, identitas, dan juga sosial. Masa-masa anak dan remaja di zaman sekarang, kita nggak bisa bandingin dengan zaman kita dulu misalnya gitu ya. Waktu SD, SMP, SMA, kadang-kadang kan orang tua gitu ya. Wah kamu gitu aja nangis, mama dulu, papa dulu. Jadi tidak boleh dibanding-bandingkan. Masa mereka sekarang ini memang banyak peristiwa traumatis yang dialamin. Saya jadi psikiater tuh udah hampir 12-13 tahun ya. Dan trendingnya di zaman sekarang ini anak-anak remaja yang self-harm, cutting gitu ya, hitting, addiction itu semakin banyak. Dan kenapa seperti itu? Karena mereka nggak bisa mengekspresikan emosi dan perasaannya. Kekerasan, internet, belum lagi problem di sekolah, akademik gitu ya. Harus sesuai KKM, harus lewat KKM, belum lagi les ini itu. Wah udah capek dan melelahkan. Itu kehidupan anak-anak di zaman yang sekarang ini. Dan hal itu menyebabkan data dari WHO mengatakan 1 dari 7 anak dan remaja itu punya masalah dengan kesehatan mentalnya. Kemudian angka self-harm dan suicide itu semakin meningkat. Self-harm itu melukai diri sendiri. Ada yang dengan cutting, barcode, ada yang memukul, badannya dibenturkan ke tembok gitu ya. Dan angka bunuh diri itu penyebab nomor 4 kematian pada anak-anak remaja. Sekarang banyak anak-anak remaja yang merasa nggak punya harapan, nggak punya masa depan. Itu sudah sampai pada tingkatan yang namanya depresi. Itu 1 dari 7 orang. Jadi ini saya senang sekali bisa sharing dan berbagi kalau di gereja, ke orang tua dan anak remaja, supaya kita semakin meningkat ya, awareness kita terhadap masalah kesehatan mental ini. Nah, jadi kesehatan mental anak dan remaja itu tidak sedang baik-baik saja. Dan kita hari ini mau fokus apa yang menjadi penyebabnya, terutama karena penggunaan narkoba dan ada adiksi digital. Kita akan bahas lebih dalam mengenai itu ya. Ini isu-isu kesehatan mental anak dan remaja. Sekarang banyak ini anak-anak tuh yang sudah aware ya. Wah, saya kena mental nih, saya mental breakdown. Anak SMP, SMA, kuliah itu sekarang di tempat praktek saya datang sendirian gitu ya. Kenapa kamu datang sendirian? Gak ada orang tua. Kalau ngomong ke orang tua paling dibilang, kamu kurang berdoa, kurang baca Alkitab dan lain sebagainya. Memang itu hal yang perlu. Tapi ada sisi lain yang perlu juga kita lihat dari anak dan remaja
di masa sekarang ini. Ah, ini dia, FOMO. Jadi anak sekarang nih FOMO, fear of missing out. Dikit-dikit lihat handphone, update-nya apa nih? Ada notifikasi bawahnya pengen lihat gitu ya. Jadi FOMO, ketinggalan handphone di rumah tuh udah setengah nyawa tuh hilang ya. Self-diagnosis ini juga gitu ya. Beberapa pasien saya itu datang gitu ya. Dokter, saya kayaknya kena BPD. Wah, apa itu BPD? Borderline Personality Disorder. Kamu tahu dari mana? Dari TikTok. Wah, TikTok lebih jago nih dari psikiater. Tapi itu self-diagnosis namanya. Tidak boleh melabel diri kita sendiri. Self-awareness boleh. Aduh, kayaknya tanda-tandanya saya punya mental health problem nih. Ajak papa mamanya konsultasi ke profesional. Nah, ini self-harm, suicide, dan kita akan fokus di sini. Addiction, gitu ya. Tentang adiksi atau kecanduan atau ketergantungan. Nanti kita bahas lebih dalam. Nah, ini miris sekali ya. Saya ini setiap hari itu pasti aja ada anak-anak yang barcode ya, yang self-harm, yang cutting. Dan kasus ini di anak-anak itu semakin meningkat. Nah, bahkan beberapa yang saya coba survei, kamu kenapa sih sampai cutting begitu? Wah, pengen memindahkan dok nyeri secara emosional kepada nyeri secara fisik. Gitu ya. Terus apa penyebabnya? Saya di ghosting sama pacar saya. Baru aja putus gitu ya. Jadi terlalu bucin. Saya sampai bikin quote ini buat anak-anak zaman sekarang, perlu belajar relasi yang sehat. Jangan terlalu bucin ya. Kalau kamu di ghosting, berhenti scrolling, berhenti stalking. Karena ujungnya bikin overthinking yang bikin keluar budget untuk healing. Ikan hiu makan daging, percuma bilang I love you karena buat dia kamu tidak penting. Tak apa patah hati, tapi hidup kamu lebih berarti. Ya, jadi anak muda sekarang nggak usah terlalu bucin lah gitu ya. Kalau memang masih jomblo nggak apa-apa, lihat aja matahari, meskipun sendirian tetap bersinar. Gitu. Ya, gitu ya. Kadang-kadang ya, anak-anak sekarang nih ngebandingin, temanku udah punya pacar ya, jalan-jalan kemana bareng, posting-posting gitu kan. Nah, pengen juga seperti itu. Nah, tapi belajarlah pola relasi yang sehat. Nah, oke, kita akan bahas lebih dalam tentang addiction atau kecanduan. Jadi adiksi atau kecanduan itu bukan semata-mata kita pegang handphone gitu ya, udah nge-vape, bukan. Tetapi ini adalah gangguan otak. Kalau orang sudah kecanduan, sudah adiksi, otaknya memang sudah terganggu. Jadi kita di psikiatri itu sudah dan organik kegantungan, baik itu maupun digital dia. Nah, ini ditandai dengan pencarian, dia nyari terus, dan penggunaan, baik itu zat ataupun aktivitas yang berulang, meskipun sudah tahu ada konsekuensi negatif, tapi tetap lakukan. Meskipun udah tahu nih nilai-nilai turun, dimarahin sama orang tua, tapi tetap dikerjain. Itulah sudah adiksi atau ketergantungan. Dan ini sudah terjadi perubahan di sirkuit saraf otaknya. Ada zat kimia di otak yang sudah terganggu keseimbangannya. Saya punya 3 tempat rehabilitasi di daerah Puncak gitu ya. Ada namanya Azalea, Aquila, dan Agape. Itu satu tempat itu ada 60 tempat tidur lah gitu ya. Dan itu sekarang ini setengahnya diisi anak dan remaja yang kecanduan games online, kecanduan judi online, pinjol kemana-mana, narkoba juga. Kebanyakan sekarang anak-anak muda gitu ya. Jadi harus waspada. Jadi topik ini relevan dengan keadaan faktual yang saat ini memang terjadi di anak muda ini. Nah, adiksi kalau zaman dulu kita mengenalnya hanya adiksi zat, kecanduan rokok, alkohol gitu ya, narkoba. Tapi sekarang selain adiksi zat atau kita kenal substance addiction, kita kenal yang namanya behavior addiction atau adiksi perilaku ya. Adiksi perilaku nanti kita bahas ya. Nah, hati-hati ya. Ada nih kecanduan minuman keras, alkohol. Awal mulanya coba-coba gitu ya. Diajak teman, tapi lama-lama bisa kecanduan. Kecanduan kafein dan nikotin. Ini ada di mana? Ada di kopi, minuman berenergi ya, rokok, vape, e-cigarette gitu ya.
Ini juga sudah mulai marak di anak muda zaman sekarang ini. Kanabis masih ada nih. Kanabis itu adalah ganja atau marijuana gitu ya. Kalau dulu kita bilangnya gelek gitu. Nah, kalau sekarang ini ada model kanabis yang baru, namanya sinte atau sintetis, atau bahasanya disebutnya gorila gitu ya. Jadi gorila itu adalah ganja itu, kanabis yang sintetis. Kemudian kecanduan obat hipnotik gitu ya. Obat-obat tidur, alprazolam, riklona, atau obat-obat kayak apa tuh, tramadol, heximer gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu itu ada lagi jaga UGD, saya konsultan UGD di rumah sakit jiwa, ditelepon sama dokter jaga. Dok, ini ada anak umur 17 tahun, mau bakar rumah, mau bunuh orang tuanya. Waduh, repot nih. Coba periksa dulu semuanya. Laboratorium normal, tensi, tekanan darah, nadi, suhu normal semua. Kalau begitu, suntik obat penenang 2 kali. Langsung saya bilang, kiri kanan disuntik. Nah, 15 menit langsung tidur kan pasiennya. Dibawa ke ruang ICU psikiatri. Besoknya saya visit, dia sudah bangun ya, udah mulai sadar. Saya tanya, itu kamu kemarin itu mau bakar rumah, mau bunuh orang tua kamu, kenapa? Ada halusinasi dok, ada suara yang menyuruh saya melakukan itu. Oke, coba kita lihat ya, kamu ada pakai narkoba nggak? Ada. Minum apa kamu? Tramadol. Oke, tramadol minumnya berapa tablet? 5 tablet sekali minum. Tramadol itu obat nyeri, minumnya cuma boleh 1 atau 2 kali gitu ya. Tapi dia minum 5 tablet. Terus pakai apa lagi kamu? Trihex dok, trihexyphenidyl atau heximer namanya. Berapa tablet minumnya? 10 tablet. Gitu. Terus kamu minum apa lagi? Saya minum obat batuk, saya sebutin aja ya, saya nggak endorse ya, gitu ya. Komix ya. Minum komiksnya bagaimana? 20 saset dibuka, masukin dalam 1 gelas, diminum semuanya. Waktu saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Supaya jisamsu dok. Apa jisamsu? Jiwa sampai ke surga. Wah. Jadi selama ini dia nggak tenang hidupnya. Jadi memakai narkoba untuk mendapat ketenangan. Jadi dia nggak tahu ada sumber ketenangan yang lain. Yang kalau dia ke situ pasti bisa dapat tenang. Yaitu apa? Kristus, Tuhan, doa, Alkitab. Itu yang mungkin anak-anak muda sekarang tidak dapatkan. Jadi kalian semua nih katekisasi ya, sangat beruntung sekali ya dapat pengajaran tentang firman Tuhan ini. Karena banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk itu. Ya. Kemudian stimulan, nah ini ekstasi, sabu-sabu, metamfetamin gitu ya. Waktu itu ada vokalisnya Chris Patti itu siapa namanya? Si Semi ya. Jadi saya mengunjungi Semi di BNN Lido waktu itu. Kan dia waktu itu ditangkap pakai gitu ya. Sem, nih kenapa nih kok lu pakai sabu-sabu gitu ya? Oh dok, ini ya. Ini saya kalau manggung tuh nggak percaya diri gitu ya. Jadi saya harus pakai itu. Nah itu dia ya. Untuk percaya diri, biar berenergi. Nah itu banyak dipakai. Kemudian heroin. Nah ini udah jarang ya. Ini pakainya dengan di drag, ditaruh di meja atau di papan gitu ya. Terus dihisap, itu di drag namanya. Ada lagi heroinnya, itu namanya putau, disuntikan. Tapi ini udah sangat jarang. Anak muda sekarang udah jarang. Ini, tapi stimulan, sabu-sabu ekstasi ini masih banyak nih. Hati-hati ya. Nah, yang juga penting adalah adiksi perilaku. Nah, adiksi perilaku itu kecanduan internet, media sosial, gaming ya, games online, pornografi. Nah, pornografi ini mulai banyak nih anak-anak SMA kuliah tuh datang, istilahnya adalah PMO, pornografi, masturbation, orgasm. Jadi dia masturbasi sambil ngelihat video porno gitu ya, di media sosial dan di internetnya. Dan sekarang sudah mulai mengganggu otak, mengganggu perilaku dari anak-anak zaman sekarang. Kecanduan shopping, wah banyak juga nih. Ya Indonesia parah nih ya, judi online. Dan ini paling banyak di anak-anak remaja sekarang ini. Anak-anak muda, pasien saya anak penatua, anak pendeta pun ada gitu ya. Yang kuliah, kecanduan judi online. Di kampung saya Tanah Karo sana, waduh itu hampir banyak sekali itu. Judi-judi online ini kacau gitu ya. Jadi kita harus menghindari benar. Nah, ini tanda dan gejalanya. Kalau seseorang mengalami adiksi, pertama dia sulit berhenti, gitu ya. Nah, kalau sekarang nih dikit-dikit masih ada yang pegang handphone, gitu ya.
bukan notifikasi. Ya, hati-hati tuh, itu tanda-tanda kecanduan gitu ya. Sulit berhenti, baru bangun tidur, bukan berdoa dulu ya, handphone dulu dilihat misalnya medsosnya. Jangan-jangan bukan anaknya aja nih, orang tuanya juga ya, bisa jadi ya. Kemudian ada efek namanya toleransi. Toleransi itu maksudnya gimana? Nah, biasanya toleransi itu kalau orang pakai narkoba gitu ya, dosisnya biasanya 1/4 gram. Nanti ke depannya 1/4 gram itu udah nggak cukup lagi. Dia butuhnya 1/2 gram, baru dia relax. Atau tadi, Jisamsu tadi. Atau kalau yang digital, main game 1 jam. Biasanya udah puas, udah senang, udah relax. Besok-besoknya 1 jam nggak cukup, harus nambah 2 jam. Ada yang sampai mabar sampai pagi gitu ya. Ada pasien saya 2 hari 2 malam di warnet gitu ya, main games terus. Ada yang sampai begitu, nggak tidur-tidur di rumahnya. Itu efek toleransi namanya. Butuh waktu durasi yang makin lama, makin panjang dan makin banyak. Kemudian ada efek withdrawal. Withdrawal itu putus zat gitu ya. Jadi kalau orang itu misalnya kecanduan rokok, dia tiba-tiba berhenti merokok, itu badannya meriang, nggak enak gitu ya. Narkoba juga gitu. Termasuk juga digital ini gitu ya. Tiba-tiba berhenti, dilarang. Mama lihat kamu nih udah kebanyakan. Sini handphonenya. Wah, itu begitu diambil, udah nggak enak badan rasanya. Bisa marah-marah, emosi gitu ya. Itu namanya efek withdrawal. Dan yang terakhir adalah mulai ada masalah mental emosional dan permasalahan yang lain. Relasi dengan orang lain, masalah akademik, performance jadi menurun. Ini ciri-cirinya secara umum bahwa orang ini sudah masuk ke dalam posisi yang adiksi atau kecanduan. Ya. Nah, apa sih penyebab adiksi? Nah, buat orang tua kami juga perlu tahu ya, yang kita lihat dan sering sekali kita label negatif kan yang di atas ini nih. Kecanduan game online, kecanduan alkohol, rokok, pornografi, gadget, judi online, adiksi makanan, medsos, online shopping gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang tidak kita pahami. Kisah orang yang mengalami adiksi selalu dimulai dari peristiwa-peristiwa traumatis ini. Pola asuh yang buruk, kebosanan, kesepian, kecewa, dilecehkan, marah, diperhatikan, diabaikan, dibanding-bandingkan, putus asa, trauma yang belum keselesai, sedih sampai memicu depresi. Inilah kisah sebenarnya orang yang mengalami adiksi terhadap zat, narkoba, dan juga digital. Jadi kita jangan langsung marah-marahin gitu ya. Ada kisah yang perlu kita ketahui. Dan apa yang mungkin tidak terlihat, itu yang sebenarnya inti dari masalah adiksi ini. Ya. Oke. Nah ini cycle. Tuh pada adiksi atau kecanduan. Yang pertama ada emotional suffering. Dia memang sedang stres, ada masalah mental emosional, ada depresi. Yang kalau orang ini, anak ini tidak punya manajemen stres yang baik dan tidak ada support system yang bagus dari orang tua dan keluarga, maka akan terjadi emotional overload. Semakin bertumpuk, semakin meluap. Dan dia panik, gelisah. Saya harus ngapain ya? Bingung nih, gak enak banget. Hati gak tenang. Ngomong sama papa mama jawabannya gitu-gitu aja. Ngomong sama teman kacau ini idenya. Nah, mulailah ada self-harm. Cutting, hitting, addiction, canduan games. Ternyata kalau main games lumayan nih, agak tenang ya. Ternyata nonton pornografi nih, wah lumayan rileks nih badanku nih misalnya. Dan kalau dia tidak melakukan itu, rasanya ada yang hilang. Memang pada waktu dia melakukan hal itu semua, di otak itu akan keluar sebuah hormon, zat kimia yang namanya dopamin. Dan itu bikin dia jadi rileks, tenang. Tetapi itu adalah ketenangan yang sesaat dan semu. Atau kita sebut namanya temporary relief. Dan kalau dia tidak punya alternatif untuk memberikan ketenangan pada jiwanya, dia akan kembali ke situ lagi. Gitu. Dia akan kembali melakukan tindakan yang sama. Nah ini dia cycle-nya addiction itu ya. Nah kita lihat nih ya. Proses terjadinya adiksi itu seperti ini. Baik itu adiksi zat, alkohol, rokok, vape atau narkoba dan juga adiksi perilaku.
adiksi games, medsos, pornografi, seks, judi online. Kita lihat ya. How addiction Ini anak feels. remaja nih. Dia lihat nih, nggak mau lah aku itu, ya kan? Dilihatnya lagi, coba deh, apa ya ini? Dilihat, dicoba-coba sedikit-sedikit, diambil, mulai merokok, minum alkohol, main games, kok enak ya? Wah, bisa fly. Wah, fly. Happy, senang. Kemudian, kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, ini ketemu lagi. Tadi enak nih. Gak ada lagi pikir panjang nih. Langsung. Dan itu bikin fly. Relax, santai. Nah, ini udah mulai nih ada masalah. Ini udah mulai gak enak ya. Gak kayak tadi. Nah, ini dia udah mulai ngejar. Oh, ada di sana. Nah, mulai dikejar nih. Udah mulai kecanduan. Ya, efek fly-nya tuh makin lama makin pendek. Gitu ya, dan itu sudah bikin dia ada masalah, ada nyeri, makin kenceng. Wah, dan efeknya semakin lama yang membuat dia pengen mencari lagi. Lama-lama, wah, kurang, dan ini bikin masalah, ya, masalah kesehatan dan kehidupannya sudah gelap, nggak ada lagi yang terang dalam hidupnya. Dia nyari terus. Sekarang dia pakai pun udah tinggal sebentar aja. Gak ada lagi efeknya, dan ini butuh dosis yang lebih banyak, ya. Butuh main games yang lebih banyak, ya. Ini dia lakukan pun udah nggak ada efek lagi, gitu. Butuh lebih besar, lebih banyak. Itulah masalah adiksi itu seperti itu. Dan itu diawali dari coba-coba dan tidak sadar, gitu ya. Lama-lama kehidupannya makin lama makin gelap. Nah, orang yang mengalami adiksi itu kehidupannya akan gelap seperti kain yang berwarna hitam ini, ya. Seperti inilah akhir dan ujung anak-anak remaja, anak-anak muda yang jatuh pada adiksi atau kecanduan, ketergantungan. Dan ini sangat sulit untuk bisa diatasi. Jadi hari ini kita mau belajar nih sama-sama tentang adiksi ini. Karena sesungguhnya kehidupan anak remaja, pemuda itu bukan seperti kain yang warna hitam ini. Seharusnya kehidupan anak muda seperti apa? Seperti ini. Seperti ini harusnya kehidupan anak muda. Berwarna-warni, indah, gembira, happy. Begini anak muda. Bukan hitam, main game, kepalanya nunduk terus gitu ya. Bukan seperti itu, tapi berwarna-warni seperti ini. Jadi saya aslinya pesulap. Jadi psikiater hanya sampingan saja. Jadi di rumah kami semuanya jago main sulap. Yang paling jago main sulap istri saya. Ya. Setiap kali dikasih uang bulanan, dalam sekejap hilang. Nanti nggak dibukain pintu ini, bahaya. Ya, jadi jangan mau menjadi orang kecanduan ya, karena hidupnya akan gelap dan satu warna aja. Kita mau belajar sekilas ya tentang narkoba atau nafsa. Nah ini ada kisah nyata nih dari pasien saya, si Patrick. Patrick ini mulai merokok ya, coba-coba dibujuk teman. Pakai ganja atau cimeng, mulai ketagihan. Minuman keras, sabu. Nah 5 tahun yang lalu dia sudah mulai pakai heroin atau putau yang disuntikin. Dan dia suntikan itu bergantian dengan teman-temannya. Sehingga dia terkena penyakit HIV AIDS. Itulah kalau pakai narkoba. Sekarang dia berobat teratur untuk HIV kejiwaan. Ekonomi keluarga bangkrut sudah. Rehabilitasi kemana-mana untuk pengobatannya. Habis-habisan keluarga ini. Kalau sudah sampai kecanduan narkoba seperti ini. Kisah Andi. Pergaulan gak baik. Mulai kenal obat-obatan. Alprazolam, clonazepam atau Riklona ya. Ekstasi sabu. Minum tramadol, heximer, dextro. Sekali minum 15-20 tablet. Ditangkap polisi, masuk penjara, rehab, kuliah gak bisa lanjut, depresi. Mulai ada keinginan bunuh diri. Ini kisah nyata nih. Orang yang pakai narkoba ujungnya seperti ini dia ya. Kita coba nonton sebuah video dulu. Masih anak sekolah. Kita lihat jalan yang diambil berbeda. Masa depan pun berbeda. Yang satu sekolah, yang satu mulai bolos, merokok. Ikut-ikutan teman.
Belajar dia rajin, ini bolos. Memang asik ketawa-ketawa sama temannya. Ya. Yang ini berpikir, ini merokok, mulai ganja. Ini dia berprestasi olahraga, ini tawuran, berantem, bikin masalah dan onan. Ya. Yang ini dapat piala, yang ini masuk penjara akibat perilakunya. Ya. Yang satu bakar zat kimia di laboratorium, yang ini bakar sabu-sabu. Ya. Nah, make nih ya, pakau. Ini wisuda, masuk rumah sakit. Ini dia. Akhirnya, ya meninggal dunia. Ini happy, gembira. Orang tua bangga, senang, bahagia. Orang tua sedih, kecewa. Dan akhirnya temannya ini tinggal memasangkan bunga di pusara makam dari kawannya yang meninggal akibat narkoba. Semudah itu membedakan orang yang pakai narkoba dan enggak. Dan sebenarnya semudah itu juga memilihnya untuk tidak mau pakai narkoba. Cuma sayangnya kita banyak yang namanya ilusi, gitu ya. Ini saya ilustrasikan ya. Nih, saya punya sebuah kartu, ada 5 gambar di sini. Gambar yang pertama, ini adalah cara orang mendapatkan, mencari kesenangan dan ketenangan dalam hidupnya. Yang pertama, orang mencari kesenangan dan ketenangan dengan minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Ya. Ini yang paling sini. Yang berikutnya, mencari kesenangan dengan kecanduan digital. Gitu ya. Main games, mabar, nonton PUBG, nonton drakor, gitu ya. Main Mobile Legend sampai pagi misalnya. Yang tengah, orang mencari kesenangan dan ketenangan di dalam Yesus. Yang ini pakai narkoba, suntik, putau, ekstasi. Dan yang terakhir, orang mencari kesenangan dengan duit, uang. It's all about the money, money, money. Anak-anak zaman sekarang uang, gitu ya, hepeng ya, gitu. Nah sekarang yang anak-anak remaja nih, ya, yang cowok dulu deh. Yang mana yang kalian pilih untuk mencari, mendapatkan ketenangan dan kesenangan? Yang mana? Tuhan Yesus, maju ke depan, sini. Yang mana yang dipilih di dalam hidup ini? Tuhan Yesus katanya, dengan sangat tegas, gitu ya. Ini ada penjepit. Ya. Sekarang silakan dipilih yang paling utama dalam hidup ini. Yaitu tadi namanya adalah Tuhan Yesus. Ada posisinya di, tunggu dulu, sabar. Sekarang kita, coba silakan dipilih yang mana tadi. Jawab, siapa yang kamu pilih dalam hidupmu sebagai prioritas hidupmu? Tuhan Yesus. Tapi apa yang dia pilih? Uang dan narkoba. Yang diomongkan beda dengan yang dilakukan. Silakan duduk. Ini just the game ya, gitu ya. Jangan depresi pulang. Ini yang namanya ilusi dalam kehidupan. Hati-hati. Kalau kalian nggak punya pondasi yang kuat secara rohani, gampang ngomongnya, saya pilih Tuhan Yesus. Saya datang ke gereja. Tapi datang ke gereja tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nonsense. Omong kosong. Perilaku kalian tidak akan sesuai dengan yang kalian omongkan itu. Sekarang, sebelum kalian nanti mengakukan iman kalian, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Karena ilusi yang seperti itu dilakukan oleh dunia ini. Gampang kelihatan Tuhan Yesus di tengah. Tapi begitu melakukannya, berbeda yang dipilih. Berbeda yang dilakukan. Ilusi dunia. Hati-hati ya. Oke, narkoba. Narkoba itu kepanjangannya narkotik dan obat atau zat berbahaya. Ada lagi istilahnya namanya NAPSA. Narkotika, psikotropika, dan zat obat adiktif berbahaya. Ya. Ini dia, ada sabu, ada ini apa, jamur ajaib ya, magic mushroom namanya. Ekstasi, kokain, heroin, LSD itu yang ditempel di lidah.
ada tembakau sintetis atau namanya gorila, ada ganja. Ya, kita coba lihat beberapa ya. Kanabis, ini disebutnya marijuana atau ganja, gele, cimeng ya. Nah ini efeknya sangat-sangat negatif, baik kepada fisik maupun kepada mental. Kemudian berikutnya, nah ini dia, daun ganja tuh seperti ini ya, kenalin nih ya. Nah biasanya dipasarkannya begini, jadi kalau ada yang nawarin, wah langsung ditolak ya, nggak ada boleh tuh, megang menyentuhnya jangan ya. Kemudian ada inhalan. Inhalan tuh yang dihirup ya. Jadi biasanya lem, bensin, aerosol, spidol gitu ya. Nah ini juga bahaya nih ya. Banyak efek negatif buat kesehatan fisik dan mental ya. Ini dia ya, ngelem nih. Jadi dia masukin lemnya itu aibon ya biasanya di bawah sini. Bajunya ditutupin menutupi hidung baru uapnya itu dihirup. Nah itu ngelem namanya ya. Itu narkoba juga ya. Kemudian obat-obatan nih. Kalau zaman dulu namanya obat pil BK gitu ya, dan obat-obatan lainnya, Lexo, Boa gitu ya, pil koplo. Nah, ini harus dihindari nih ya. Nih, pil-pil nih, Dumolit lah, Megadon, pil BK, pil koplo atau namanya pil anjing dulu namanya gitu ya. Nah, ini harus hati-hati, hindari. Jangan mau kalau ditawarkan ya. Stimulan. Nah, ini membuat gembira, lebih berenergi. Kokain, amfetamin, ekstasi, sabu-sabu ada di sini ya. Kemudian ada, nah ini dia, ekstasi ini seperti ini gambarnya. Ini kalau dalam bentuk kristal, kalau dalam bentuk bubuk seperti ini, dia harus dibakar dulu dia gitu ya. Dibakar baru uapnya dihirup gitu. Nah ini halusinogen, bikin orang halusinasi. Modelnya LSD atau magic mushroom juga. LSD itu kayak perangko ditempel di lidah gitu ya. Dan itu bikin kita jadi berhalusinasi. Ngelihat orang kayak badut, kayak monyet-monyet, apa, ketawa-ketawa aja gitu ya. Nah ini LSD nih ya. Magic mushroom juga gitu. Jadi ada mushroom atau jamur gitu ya. Itu bukan kayak gitu. Kalau diminum itu kayak berhalusinasi gitu ya. Ngelihat orang kayak besar hidungnya, matanya, ketawa-ketawa lucu, orang bingung ngelihatnya ya. Ini dia ya, ditempel di lidah ya, hati-hati nih. Ini coba ini permen, bentuknya kayak begini. Jangan pernah mau mencobanya. Hati-hati, banyak orang jahat sekarang nawar-nawarin begini-begini. Opioid, nah ini sudah sangat jarang ya. Ini disuntikan atau di-drag ya, pakai hidung. Ini bentuknya seperti ini, heroin, opioid gitu ya. Kokain, nah di Indonesia ini hampir nggak ada lah karena harganya mahal. Adapun di Indonesia dicampur sama tepung terigu, sampai garam, gula. Kacau orang Indonesia ini, apa-apa dioplos gitu ya. Bensin aja dioplos, apalagi beginian. Bubuk kokain, nah ini ya, hati-hati nih ya, seperti ini. Nah, kalau orang pakai narkoba, dia gampang kena penyakit TBC, bronkopneumonia, hepatitis, kerusakan jantung, dan yang paling berat itu HIV/AIDS. Udah nggak bisa sembuh lagi, gitu ya. Obat yang diminum itu hanya menekan gejala saja. Tapi kalau udah kena HIV, tidak ada lagi harapan untuk bisa sembuh. Penyakit kulit. Ini dia contohnya, orang yang, apa nih, ngeganja, gele ya. Boleh volumenya? Ini dia ya. Ciri-ciri yang khas setelah menghisap ganja adalah ganja ini. Mata merah berair, kantung mata agak Seperti ini membengkak, dia. rasa gembira berlebihan, dan lambat berpikir. Ini ya. Ini ganja. Kemudian ini sabu-sabu. Ini bong nih, namanya alatnya bong ya. Kalau ada di Ciri rumah teman pemakai kalian sabu ya, biasanya jangan ya. adalah akan terlihat sangat aktif Nah, kalau pakai sabu-sabu merasa ekstasi lapar. aktif dia. dan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Jika pemakainya kaum wanita, ia akan mengalami gangguan menstruasi dan rahim. Akan terjadi gejala seperti Kalau ini pakai putau, heroin. ciri-ciri, sikap dan perilaku pemakai putau sehari-hari biasanya adalah Malas gitu ya. akan berubah Ya. menjadi pemalas, Nggak bisa fokus. tidak bisa berkonsentrasi, bosan di rumah, sering berbohong, mudah tersinggung, merongrong keluarga dengan sering Ngerongrong meminta keluarga nih ya. uang, barang-barang di rumah banyak yang hilang, Barang-barang dijualin masih biasanya. banyak lagi. Ini testimoni. Nama saya Doni, umur 20 tahun. Saya pakai putau udah 4 tahun. Awalnya sih coba-coba, tapi keterusan. Akhirnya ketergantungan. Saya capek. Saya capek mereka nyusahin nggak bisa banyak orang. balik lagi gitu ya. Lelah gitu.
Ini dia. Kalau ada teman-teman nih ya, nawarin cobain nih, cobain. Nah, begitu udah coba, awalnya nggak enak nih. Tapi dibujuk terus, ada efek ininya. Nah ini hati-hati, pergaulan itu penting ya. Pergaulan yang buruk akan merusak kebaikan, perilaku yang baik. Akibatnya seperti ini. Ya, fatal akibatnya. Kalau pakai narkoba, jadi say no to narkoba, itu jelas banget pesannya ya. Dan dampaknya ke organ-organ tubuh itu banyak sekali gitu ya. Jadi ini contohnya nih gitu ya. Sebelum memakai narkoba, sesudah pakai narkoba, sebelum sesudah. Kita tinggal memilih gitu ya. Apakah kita mau pakai narkoba atau enggak? Gitu ya. Jadi say no to narkoba, gitu ya, to drugs ya. Jadi lawan narkoba dengan prestasi. Narkoba no, prestasi yes, gitu ya. Nih kalau pakai narkoba teman-teman menjauh, orang tua kecewa, setan senang gitu ya, ditangkap polisi gitu ya. Jadi katakan tidak untuk narkoba ini. Ya, tadi ya, drug make you lose your color. Jadi kita kehilangan warna kehidupan kita seperti sulap yang tadi ya, hilang cuma satu warna, hitam aja tinggal kehidupan kita kalau pakai narkoba. Saya udah pengalaman banyak orang kalau udah pakai narkoba itu is a one way ticket menurut saya ya. One way ticket itu sulit balik lagi. Pasien saya di tempat rehabilitasi itu udah sembuh nih pulang ke rumah. Bandar-bandar tuh udah ngincer dia. Sugesnya juga tinggi banget. Relapse lagi, masuk lagi tempat rehab. Berulang-ulang pindah-pindah kemana-mana gitu ya. Itu kalau nggak sungguh-sungguh dan habis-habisan dan cuma mujizat menurut saya yang bisa memulihkan orang yang kecanduan kalau sudah narkoba ini. Gitu, ya. Jadi kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Katakan tidak pada narkoba. Say no to drugs. Jadi narkoba udah pasti enggak ya. Oke, kita lewat untuk yang narkoba. Kita lanjut yang berikutnya. Yaitu adalah adiksi perilaku. Ternyata zaman sekarang adiksi